إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبنهضة العلماء جمعيا وبالأنصار صفا وحراسا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam gerakan Pemuda Ansor. Beransor semangatnya satu. Bagaimana kemudian dengan beransor kita semakin menemukan jati diri, tahu akan siapa kita sebenarnya. Dengan beransor kita semakin bermanfaat dan berfaedah. Beransor semangatnya satu lagi. Bagaimana kemudian dengan beransor kita semakin tahu maksud dan tujuan akan keberadaan kita sebagai manusia. Semakin tahu maksud dan tujuan akan keberadaan kita sebagai mandataris Tuhan fil ardh. Kata mandataris Tuhan fil ardh untuk menggantikan istilah kalau kita enggan disebut khalifatullah fil ardh. Mengingat pertama, keberadaan kita sebagai kader gerakan pemuda Ansor di Kecamatan Muncar dengan segala kompleksitas dan dinamika yang ada, baik dinamika dari sisi kultur, sosial budaya maupun dinamika dalam kehidupan lainnya, memaksa kita bagaimana kemudian mampu memahami demografi yang ada ini sebagai medan gerak kita. Kedua, keberadaan kita yang hari ini berdiri duduk bersama sebagai kader gerakan pemuda Ansor tidak serta-merta seperti yang kita lihat dan rasakan saat ini. Ada serangkaian perjuangan-perjuangan yang akhirnya kita ketahui bersama sudah terbentuk sekian ranting gerakan pemuda Ansor sekecamatan Muncar. Tinggal kemudian bagaimana merawat, menjaga eksistensi ini agar tidak pupus dan mengulang dari awal lagi. Ketiga, mengingat akan visi misi gerakan pemuda Ansor Muncar mensyaratkan harus berbanding lurus atau sebanding dan seimbang dengan upaya kita untuk kemudian terus menggelindingkan dan mensiarkannya di banyak kesempatan guna tercapainya cita-cita hijaunya Kecamatan Muncar. Maka sahabat-sahabat, secara sadar dan insaf tertulis, terbaca dan terenungi apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketika disebut kata militan, itu artinya semangat tinggi, penuh gairah, tidak mengenal kata menyerah. Dalam konteks organisasi, ketika disebut kata militans ideologis, ialah orang yang atas dasar prinsip dan nilai-nilai organisasi ada keteguhan tersendiri di dalam meyakini, tangguh, tak kenal kata lelah, terus berupaya dan selalu mencoba dari berbagai cara yang ada demi terwujudnya tujuan organisasi. Bila gagal di satu jalan akan menggunakan jalan lain dan begitu seterusnya. Karakter yang seperti ini berkecenderungan tidak akan toleransi dan kompromi terhadap hal-hal yang menyimpang dari prinsip dan nilai-nilai organisasi. Militans ideologis. Para ulama wajib kita menjaganya
sampai akhir hayat kita. Siapapun. Mari kita berpikir dan refleksi diri sejenak tentang beberapa level militansi kader yang kemudian kami sebut 9 level militansi. Ketika kemudian seseorang atas nama kader menyadari perlunya menjadi akademisi, lulus dengan nilai tinggi, mampu menyelesaikan jenjang akademiknya dengan predikat komlut, dari predikat itu bisa menduduki posisi-posisi tertentu, lantas menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dari penghasilan itu bisa memenuhi banyak kebutuhannya, baik kebutuhan pribadi beserta keluarganya, itu baru berpikir militansi kader level 1. Perlunya mengaktualisasikan, mengkristalkan, menancapkan visi misi yang ada, itu masih bertindak militansi kader level 2. Tergerak mau menginspirasi dan memotivasi orang lain sehingga orang mau bergerak, di mana orang tersebut sebenarnya tahu tidak ada bayaran di organisasi ini, itu militansi kader level 3, inspiratif, motivatif. Mau memikirkan persoalan sesama yang kompleks dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, tak jarang adanya ketersinggungan antar satu dengan satunya, itu militansi kader level 4. Mau kemudian memperjuangkan visi misi demi bangkit, tegak dan jayanya keberlangsungan organisasi ini ila yaumil qiyamah, itu baru berpikir militansi kader level 5. Kemudian bila kebangkitan dan kejayaan didasari pada sebuah ideologi dan paham yang khas Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, itu militansi kader level 6. Ketika paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah benar-benar mengilhami di setiap kehidupan kita sehari-hari atas nama kader, bagaimana beragama sesuai dengan tuntunan, berbangsa, bertetangga, bernegara mengedepankan etika dan moral, apapun pekerjaan pahamnya tetap aswaja An-Nahdiyah, yang karyawan tetap beraswaja, pengusaha pun begitu juga. Yang memiliki anak didik apalagi sampai ke yang petani dan nelayan tak terkecuali, semua terilhami nilai-nilai aswaja An-Nahdiyah sebagai manhajul fikr wal harakah. Hal demikian baru masuk militansi kader level 7, aswaja An-Nahdiyah way of life, aswaja An-Nahdiyah sebagai pandangan hidup. Kalau ideologi dan paham dibangun dari sebuah akidah yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, meyakini bahwa beransor, ber-NU merupakan jalan yang bisa mengantarkan pada surganya, menyelamatkan diri dari nerakanya, itu militansi kader level 8. Dan terakhir, ketika keyakinan berlandaskan akidah yang mampu mengantarkan pada pertemuan-pertemuan yang abadi, dipertemukannya kembali kita bersama anak turun kita beserta para leluhur, para masyayikh dan guru-guru kita. Pertemuan dengan sudah terangkatnya hijab dari pandangan kita dengan Rob Sang Pencipta, itu baru militansi kader level 9. Lantas, apakah kita masih menunggu sampai pada level militansi di tingkat tertentu sehingga kita mau mengendapkan diri di barisan gerakan pemuda Ansor? Sementara untuk bisa disebut kader Ansor ada batasan-batasan umur, ada regulasi dan peraturan-peraturan yang mengikat secara legitimit seseorang bisa disebut kader gerakan pemuda Ansor. Sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, belakangan kita menyadari bahwa bergabung di barisan gerakan pemuda Ansor untuk mendakwakan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada tataran sekian banyak pemuda itu bukan persoalan yang mudah. Kalau kita ingin membangun gedung saja, sekalipun itu megah, kita perlu arsitek, kita perlu tukang, kita perlu sekian macam material yang ada. Maka membangun demi tegak dan jayanya gerakan pemuda Ansor, kita memerlukan segalanya. Kita memerlukan pemuda dari berbagai kalangan tanpa melihat status dan latar belakangnya.
Kita memerlukan santri-santri kiai alumni pesantren. Kita memerlukan santri-santri kiai yang ada di gang-gang perkampungan dan yang berada di gardu perempatan. Sebab itu sahabat-sahabatku, kalau panjenengan adalah santri-santri yang sudah menjadi pribadi alim, cerdik, cendekia dan intelektual, dengan tetap berada dan istiqomah di barisan gerakan pemuda Ansor, insya Allah akan lebih berintelektual. Kalau panjenengan terbilang santri yang memiliki keberkahan dari kekayaan yang dimiliki, dengan tetap berada dan istiqomah di barisan gerakan pemuda Ansor, insya Allah kekayaan panjenengan akan lebih berkah. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita bersama-sama berjuang bersama-sama, kita buktikan bahwa kita adalah kader-kader NU terbaik melalui proses di barisan gerakan pemuda Ansor. Maka dalam proses ini kita jalankan sebaik-baiknya atas nama kader, walau terkadang di setiap proses kemajuan selalu dibuntuti kelemahan yang perlu kita maklumi dan benahi bersama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati hidup kita dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.